Halo teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Natali Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan program adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Pada saat ini, sekarang saya berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai spinal anesthesia. Baik, kita mulai sekarang. Definisi dari anestesi spinal adalah pemberian obat anestetik lokal kepada cairan cerebrospinalis atau cerebrospinal fluid yang kita kenal dengan nama CSF yang mengelilingi medula spinalis. Dibutuhkan obat anestesi lokal dalam dosis dan volume yang kecil untuk mendapatkan blok sensorik dan motorik yang baik. Apa saja indikasi anestesi spinal? Indikasi dari anestesi spinal adalah bedah ekstremitas bawah, lalu ada bedah panggul. Indikasi lainnya ada tindakan sekitar rektum dan perineum. Selanjutnya bedah obstetrik dan ginekologi. Ada bedah urologi, ada bedah abdomen bawah, dan juga pada bedah abdomen atas dan bedah pediatri. Biasanya dikombinasi dengan anestesi umum ringan. Semuanya ini adalah jenis indikasi anestesi spinal. Apa saja kontraindikasi anestesi spinal? Kontraindikasinya dibagi menjadi absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut adalah pertama, pasien menolak. Kedua, infeksi pada tempat suntikan. Ketiga, hipovolemia berat atau shock. Yang keempat, ada koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan. Yang kelima, ada tekanan intrakranial meninggi. Keenam, fasilitas resusitasi. Dan terakhir, ketujuh, ada kurang pengalaman. Kontraindikasi relatif berikutnya ini adalah pertama, pasien tidak kooperatif. Lalu ada sepsis atau bakteremia. Ada defisit neurologis. Terdapat hipovolemia ringan. Terdapat deformitas tulang belakang. Dan ada penyakit jantung stenosis serta bedah yang lama. Apa saja komplikasi anestesi spinal? Komplikasi anestesi spinal adalah high spinal. Kedua ada henti jantung. Lalu ada retensi urin. Anestesi dan analgesia tidak adekuat. Lalu ada toksisitas obat anestesi lokal. Nyeri punggung. Lalu ada PDPH yaitu postural puncture headache. Selain itu, komplikasinya ada cedera neurologis, meningitis dan arachnoiditis, abses epidural, transient neurological symptom atau TNS. Lalu menggigil. Selain itu, bisa juga terdapat pruritus dan juga mual mentah. Efek pada organ. Spinal anesthesia memiliki efek-efek pada organ seperti pada saraf. Organ saraf yaitu blok simpatis, sensorik dan motorik. Diferensial blok. Blok simpatis 2 segmen di atas blok sensoris dan beberapa segmen di atas blok motorik. Lalu ada perbedaan ukuran dan jenis serabut saraf. Simpatis yaitu toracolumbal dan parasimpatis yaitu craniosacral. Untuk organ respirasi ada high block yaitu penurunan vital capacity. Ada juga tidak volume tetap. Pada kardiovaskular dapat vasodilatasi, hipotensi, pemberian cairan dan vasopresor. Ada bradykardia vagal dengan sulfas atropin 0,04 mg per kilogram IV atau intravena. Efek pada organ lainnya pada organ pencernaan. Kontraksi usus dipengaruhi oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Lalu penurunan MAP yang menyebabkan penurunan aliran darah ke hepat. Pada organ urinarius dapat autoregulasi ginjal dan retensi urin. Selain itu pada organ metabolik atau endokrine terdapat penurunan stres respon pembedahan, yaitu adrenokortikotropik, kortisol, epinefrin, norepinefrin, vasopresin dan RAA.
Apa saja persiapan spinal anestesi? Persiapan spinal anestesi yang pertama alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum atau singkatnya itu ada statik. Yang kedua posisi, dari duduk, lateral decubitus, dan prone position. Yang ketiga ada identifikasi tempat penyuntikan. Lalu persiapan lainnya adalah jarum spinal, ada Quincke needle, ada Whitacre, dan Sprotte. Yang terakhir ada obat anestesi lokal seperti lidocaine, tetracaine, bupivacaine, ropivacaine, dan chloroprocaine. Alat resusitasi, intubasi, dan anestesi umum. Kita dapat menyingkatnya dengan statik. Yang pertama S dari scope. Itu ada stetoskop dan laryngoskop. Lalu T, tubes. Yang A, airway device, oropharyngeal dan nasopharyngeal airway. Lalu T yang lain ada tape. I-nya ada introducer. C-nya ada konektor. Dan terakhir S-nya ada suction. Identifikasi daerah injeksi. Biasanya disuntikan pada subarachnoid di antara vertebra, yaitu pada daerah L2 sampai dengan L3 atau L3 sampai dengan L4 atau L4 sampai dengan L5. Kita dapat melihat pada gambar yang tertera daerah L2 sampai L3, L3 sampai L4, dan L4 sampai L5. Proses pemberian spinal anestesi. Posisinya pada saat pemberian spinal anestesi itu ada sitting position, dapat kita lihat pada gambar yang lebih jelasnya. Lalu ada posisi lateral decubitus, kita dapat melihat dari gambar yang tertera. Dan terakhir ada prone position. Apa saja jenis jarum untuk spinal anestesi? Ada beberapa jenis jarum. Yang pertama ada Quincke Babcock, yang kedua ada Sprotte, yang ketiga ada Whitaker, yang keempat ada Greene, yang kelima ada Pitkin, dan keenam ada Twohy. Berikut ini adalah jenis-jenis jarum yang dapat digunakan untuk spinal anestesi. Bentuknya pun berbeda-beda ujung jarumnya. Obat-obat yang digunakan untuk anestesi lokal. Sekarang kita akan membahas mengenai obat apa saja yang dapat kita gunakan untuk anestesi lokal. Ada beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan ester. Golongan ini dibagi menjadi beberapa obat. Contohnya ada chloroprocaine. Maksimal dosisnya itu 12 mg per kilogram dengan durasi setengah sampai 1 jam. Yaitu ada lagi procaine. Maksimal dosnya ada 12 mg per kilogram dengan durasi setengah jam hingga 1 jam. Obat lainnya ada kokain. Maksimal dosnya 3 mg per kilogram untuk durasinya setengah sampai 1 jam. Golongan ester lainnya adalah tetracaine. Maksimal dosnya ada 3 mg per kilogram dengan durasinya 1,5 jam hingga 6 jam. Golongan lain untuk obat anestesi lokal adalah golongan amides. Golongan ini terdiri dari beberapa obat, yaitu pertama lidocaine. Maksimal dosnya 4,5 mg per kilogram. Durasinya 3/4 hingga 1,5 jam. Lalu ada mepivacaine. Maksimal dosnya 4,5 mg per kilogram. Durasinya 1-2 jam. Lalu ada prilocaine. Maksimal dos 8 mg per kilogram dengan durasi setengah hingga 1 jam. Golongan amides lainnya ada bupivacaine. Maksimal dosnya 3 mg per kilogram dengan durasi 1,5 hingga 8 jam. Obat lain dalam golongan amides yang terakhir ada ropivacaine. Dengan maksimal dos adalah 3 mg per kilogram. Durasinya ada 1,5 jam hingga 8 jam. Berikut ini semua adalah obat-obat yang dapat digunakan untuk anestesi lokal.
Sekian presentasi dari saya mengenai spinal anesthesia. Terima kasih atas waktunya.